Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewa Putri Sukma Pratiwi dengan NIM 201410104. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme dan teknik pembentukan atau pembuatan perundang-undangan berdasarkan hierarki dalam perspektif hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada mekanisme dan teknik pembentukan perundang-undangan. Di sini proses pembentukan perundang-undangan dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang harus diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada perencanaan, kedua penyusunan, ketiga pembahasan, keempat ada pengesahan dan penetapan, lalu ada pengundangan dan penyebarluasan. Perencanaan, di mana perencanaan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau dapat disebut dengan prolegnas. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR serta pemerintah. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah, di mana perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan presiden, lalu perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam prolegda provinsi dan perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan naskah akademik, yaitu lalu ada penyusunan rancangan undang-undang, ada harmonisasi pembulatan dan penetapan konsepsi. Setelah itu adanya hak ikhwal, kegentingan memaksa. Presiden menugaskan menteri untuk menyusun perpu. Menteri yang ditugaskan presiden berkoordinasi dengan Menkumham dan menteri kepala LPNK atau lembaga terkait. Pembahasan, di sini ada pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri melakukan tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Selanjutnya ada pengesahan atau penetapan, di mana untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan dan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Selanjutnya ada pengundangan dan penyebarluasan, di mana pengundangan adalah penetapan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan memikat. Lalu ada penyebarluasan, yaitu menyebarluaskan pembahasan atau pengundangan yang telah ditetapkan. Adapun masalah dalam pembentukan perundang-undang, yaitu problem akut regulasi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, adalah sebagai keniscayaan. Telah terjadi diskrepansi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Jadi menurut ahli, permasalahan regulasi di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 4 problem utama. Yaitu yang pertama ada konflik peraturan. Dalam hal ini maksudnya adalah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang isi atau substansi pasal-pasalnya secara nyata bertentangan dengan peraturan yang lain. Lalu yang kedua ada inkonsistensi peraturan. Dalam hal ini yang dimaksud inkonsistensi regulasi adalah di dalam satu peraturan perundang-undangan terdapat banyak pasal atau peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan di dalam peraturan perundang-undangan turunan atau peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Lalu ada multitafsir peraturan. Dalam hal ini yang dimaksud multitafsir peraturan adalah apabila di dalam suatu pasal atau ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat ketidakjelasan rumusan, baik itu dari segi objek, subjek, ataupun tata bahasa yang diatur, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Lalu yang keempat ada tidak operasional. Yang dimaksud dengan tidak operasional adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku aktif seharusnya memiliki kemampuan dan kegunaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi justru tidak memiliki daya guna dan daya kerja tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.